tanda-tanda menjelang kiamat. Tanda kecil diawali dengan tanda yang paling pertama berupa hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun disebutnya umat akhir zaman Islam ini. Ada 3 pilar dari dinullah al-Islam ini. Pilar pertama adalah pilar al-iman, pilar kedua pilar al umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan izin dan insya Allah dengan ridhonya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini di kajian online, kajian akhir zaman dengan tema mengenal tanda-tanda akhir zaman. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang ma'rifatuz zaman, pentingnya memahami kondisi zaman. Dan pada kajian pagi hari ini, setelah kita sudah tahu ma'rifatuz zaman itu, apa sih tanda-tanda akhir zaman itu? Kita sudah berada di fase itu, sekarang kita harus aware, kita harus sadari tanda-tandanya apa aja. Jangan sampai kita melihat itu hal yang biasa-biasa saja. Ah, itu lumrah, itu cocokologi. Nggak ada dalam Islam yang namanya cocokologi. Ketika sudah ada dalam Quran dan dalam hadis, maka semua itu benar adanya. Dan untuk mempersingkat waktu, agar materi yang disampaikan bisa maksimal dan peserta juga bisa dapat bertanya, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan Ustadz untuk memberikan materinya. Tafadhol Maskuron Ustadz. Ya, jazakillah khairan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أما بعد. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat menghadiri majelis taklim sekalipun secara daring atau online, tidak secara wajhan bi wajhin, face to face atau di darat sebagaimana lazimnya majelis. Tetapi biar bagaimanapun kita tetap berharap semoga majelis kita ini termasuk yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga para malaikat hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu semata-mata mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan rahmati Allah Ta'ala, umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma dari beliau, Nabi Muhammad SAW di hari berbangkit kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tema urgensi ma'rifatuz zaman atau pentingnya memahami kondisi zaman, maka hari ini kita mengangkat tema urgensi memahami tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Ya. Sebelumnya perlu saya ungkapkan atau saya sampaikan ayat Al-Quranul Karim berkenaan dengan tema kita kali ini, yaitu surah Muhammad ayat ke-18. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain datangnya hari kiamat.
yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka tersebut apabila hari kiamat sudah terlanjur datang? Ya. Jadi sesungguhnya melalui ayat ini jelas sekali bahwa Allah Ta'ala memang menyediakan, memang menampilkan, memang mempresentasikan alamatus sa'ah atau tanda-tanda menjelang kiamat kepada kita manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita melakukan persiapan-persiapan. Karena pada hakikatnya, kalau kiamat itu sudah tiba, sudah tidak ada lagi waktu untuk persiapan. Ya. Jadi, waktu kita sudah sering mendengar bahwa di dalam syariat kita, kita mengenal ada dua istilah kiamat. Ya. Ada kiamat yang sifatnya individual, dan ada kiamat yang sifatnya universal. Nah, yang kita bicarakan pada kali ini, yang kita bicarakan kali ini sudah barang tentu kiamat dalam pengertian universal. Kalau kiamat yang sifatnya individual, maknanya adalah kematian masing-masing orang. Ya. Jadi setiap kita akan mengalami kiamat secara individual. Yang itu pun jadwalnya sepenuhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha tahu jadwal kematian masing-masing kita. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kiamat universal. Kiamat dalam pengertian the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehancuran total segenap jagat raya ini atas kehendak Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang memang menciptakannya. Gitu. Kalau kita punya kiamat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat tadi jelas-jelas semacam mengingatkan gitu. Kalau kita punya kiamat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat tadi jelas-jelas semacam mengingatkan manusia agar jangan melewatkan, agar jangan lalai, agar jangan tidak peduli terhadap asyratus sa'ah, tanda-tanda menjelang kiamat datang. Sebagaimana juga masing-masing kita tidak boleh abai, tidak boleh lalai, tidak boleh tidak peduli terhadap tanda-tanda sudah dekatnya kematian kita masing-masing. Ya, contohnya misalnya seseorang yang mulai menyaksikan jenggotnya, rambutnya beruban, berwarna putih. Itu adalah bagian dari tanda-tanda dia semakin dekat kematian. Seseorang dia merasakan bahwa dahulu waktu dia masih usia 30-an, 40-an, dia naik tangga 5 lantai, dia fine-fine saja. Tapi kemudian ketika dia sekarang naik tangga 5 lantai, sampai di lantai kelima dia ngos-ngosan, ya kan? Itu harusnya dia menyadari, ini bahagian dari asyratus sa'ah, tanda-tanda ya kiamat diriku ini sudah dekat, begitu. Nah, begitu juga dengan dunia ini secara umum, kita ini sudah disediakan oleh Allah Ta'ala asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang karenanya ya kita tidak boleh melalaikannya. Dan alhamdulillah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Kita tahu dari para ulama kita, bahwa nabi-nabi yang Allah utus secara keseluruhannya diperkirakan mencapai 124.000 nabi. Masya Allah Ta'ala. Begitu banyaknya nabi-nabi yang dikirim Allah dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, dari bangsa ke bangsa, dari kaum ke kaum. Begitu. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah perkenalkan kepada kita, umat Islam ini, hanya 25 nama nabi-nabi. Hanya 25. Dan dari 25 itu, hanya ada 5 yang disebut sebagai ulul azmi. Nabi-nabi yang spesial, karena mereka merupakan orang-orang yang tekadnya di dalam menjalankan risalah yang datang dari Allah Ta'ala. Begitu 25 itu
hanya ada 5 yang disebut sebagai ulul azmi, nabi-nabi yang spesial karena mereka merupakan orang-orang yang tekadnya di dalam menjalankan risalah yang datang dari Allah Ta'ala begitu bulat, begitu kokoh ya, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu merupakan ayah dari salah seorang di antara kalian. Beliau tidak lain adalah seorang utusan Allah dan penutup rangkaian para nabi. Jadi, 1000 itu yang paling akhir adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya beliau dikenal dengan julukan Nabi akhir zaman. Ya kenapa? Ya karena kehadiran beliau adalah penutup rangkaian para nabi. Yang bermakna la nabiyya ba'dah, la rasul, la nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita ini adalah umat yang lahir setelah diutusnya nabi terakhir tadi, maka kita pun disebutnya umat akhir zaman. Ya. Apa maksudnya umat akhir zaman? Maksudnya kita ini umat terakhir. Sesudah kita nggak akan ada lagi umat manusia. We are the last of mankind. Ya. Kita ujung terakhir dari perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terakhir. Dan alhamdulillah ada hadis yang membesarkan hati kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, kalian adalah umat yang paling akhir dihadirkan ke dunia, tetapi kalian adalah umat yang paling awal dihisab. Masya Allah Ta'ala. Betapa istimewanya umat Islam ini. Betapa istimewanya umat Nabi Muhammad SAW ini. Di satu sisi kita datang ke dunia paling akhir. Tapi di lain sisi di hari berbangkit nanti, kita mendapat keistimewaan untuk dihisabnya yang paling pertama sebelum umat-umat lain. Masya Allah Ta'ala, betapa istimewanya kita. Makanya kita harus bersyukur ditakdirkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kalau tadi ayatnya ya surat Muhammad ayat 18 yang menyinggung tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang mana kata Allah Ta'ala, maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka apabila hari kiamat terlanjur sudah datang. Ya, sebab apa? Sebab tanda-tandanya sudah datang, dia tidak peduli. Dia tidak mau mengkaitkan bahwa ini adalah reminder, ini peringatan demi peringatan yang datang dari Allah bahwa we are getting close to the end. Kita ini sudah mendekati ujung perjalanan dunia yang fana ini. Ya, dunia yang fana ini umurnya sudah nggak lama lagi karena makin hari makin terungkap, makin tersingkap ya asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas dalil yang berkaitan dengan hadis ya. Ini hadisnya terkenal sekali dan sering dijuluki oleh para ulama dengan sebutan hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah sahabat istimewa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama julusin 'inda Rasulillah." Tatkala kami para sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Dia berpakaian serba putih, tetapi rambutnya begitu hitam legam. Ya. Dan padanya, pada dirinya, tidak ada atharus safar. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Ya. Ya.
Kemudian laki-laki ini begitu masuk ke dalam majelis kami, majelis Nabi dan para sahabat, langsung duduk di depan Nabi Muhammad SAW, sedemikian dekatnya duduknya sehingga kedua lututnya bertemu dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi kita, ya, mal iman, apa itu iman? Ya, atau akhbirni anil iman. Berikan kepadaku berita kabar tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan rukun iman yang 6. Antu'minu billahi wa rasulihi wa kitabihi antu'minu billahi wa rusulihi wa kutubihi, ya, wa malaikatihi, ya, wa yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, kemudian pada hari akhir, dan kepada takdir, baik yang menyenangkan maupun takdir yang pahit, yang tidak menyenangkan. Terus kata laki-laki ini, sodakta, Anda benar. Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini langsung terkejut. Kami menjadi heran, kok laki-laki ini yang bertanya, dijawab oleh Nabi, lalu dia yang membenarkan. Terus dia bertanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi sebutkan rukun Islam yang 5. Ya, antashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa antuqimus salata, wa tu'tiyaz zakata, wa tasumu ramadan, wa tahajju, ya, Baitul Haram liman istata'a ilaihi sabila, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam atau Islam itu adalah engkau bersaksi tiada ilah selain Allah dan bahwasanya aku ini Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat 5 waktu sehari semalam, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi menempuh perjalanan untuk haji ke Baitul Haram, ya, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ya, bagi mereka yang diberi kesanggupan oleh Allah Ta'ala untuk menempuh perjalanannya. Terus kata laki-laki ini lagi, sodakta, Anda benar. Kemudian dia tanya lagi, mal ihsan, akhbirni anil ihsan. Coba berikan kabar kepadaku, berita kepadaku, penjelasan kepadaku tentang al-ihsan. Nah, Nabi dalam hal ini menjawab dengan satu kalimat. Nabi kita, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu ihsan. Nah, terus dia bertanya yang keempat. Ya, jadi 1 soal iman, 2 soal Islam, 3 soal ihsan. Sekarang yang keempat, dia tanya, matasa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nah, di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi artinya Nabi ingin mengatakan, kita kalau untuk soal kiamat ini sama-sama nggak tahu kapan dia akan terjadi. Tapi dikejar terus sama laki-laki ini. Wama amaratiha. Dan apakah tanda-tandanya? Maka Nabi dalam hal ini menyebutkan 2 tanda. Yang pertama kata Nabi, bila mana seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya, suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Tadi sempat hilang ya? Iya. Oke. Jadi yang kedua kata Nabi, bila engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Nah, tiba-tiba laki-laki ini berdiri, meninggalkan majelis, menghilang. Terus Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar bin Khattab yang duduk di sampingnya, ya Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tadi?
Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan umat ini tentang ad-din, tentang agama. Masya Allah Ta'ala. Karenanya hadis ini dikenal sebagai hadis Jibril. Ya. Nah, apa yang menarik dari hadis ini? Yang menarik dari hadis ini adalah kebanyakan ulama, atau bisa dikatakan sebagian besar ulama, ketika membahas hadis ini, menyatakan bahwa dari hadis ini kita dapat simpulkan ada 3 pilar dari dinul Islam, dinullah al-Islam ini. Ada 3 pilar dari dinullah al-Islam ini. Pilar pertama adalah pilar al-iman, pilar kedua pilar al-Islam, dan pilar ketiga pilar al-ihsan. Nah, dan ini memang kebanyakan kita semua juga pahamnya demikian. Bahwa hadis ini berbicara tentang 3 pilar utama dari ajaran Islam. Pilar yang berkaitan dengan akidah, rukun iman. Pilar yang berkaitan dengan ibadah-ibadah praktis, rukun Islam. Dan esensinya adalah nilai al-ihsan tadi. Nilai kesadaran akan muraqabatillah, pengawasan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah, begitu. Karena orang berakhlak itu saat dia sedang menyadari Allah memantau dirinya, biasanya dia akhlaknya bagus. Tapi ketika dia lalai tentang Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah, begitu. Karena orang berakhlak itu saat dia sedang menyadari Allah memantau dirinya, biasanya dia akhlaknya bagus. Tapi ketika dia lalai tentang kesadaran akan Allah memantaunya, biasanya akhlaknya berantakan. Nah, jadi kebanyakan kita pun pahamnya demikian. Tapi ada seorang ulama dari Yaman, namanya Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur, ya, hafizahullah. Beliau masih hidup. Beliau ketika membahas hadis ini, hadis Jibril ini, beliau mengatakan sesungguhnya dari hadis ini, dinullah al-Islam bukan sekedar terdiri dari 3 pilar. Tetapi ada pilar yang keempat. Dan pilar itu sangat penting. Pilar apakah itu? Pilar alamatus sa'ah. Pilar tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akhir zaman. Sebab malaikat Jibril alaihissalam tidak hanya bertanya tentang iman. Yang dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Malaikat Jibril tidak hanya bertanya tentang Islam yang dijawab oleh Nabi kita dengan rukun Islam yang 5. Malaikat Jibril tidak hanya bertanya tentang ihsan yang dijawab oleh Nabi dengan definisi ihsan. Tetapi dia bertanya tentang kiamat, dan karena Nabi tidak bisa menjawab kapan dia berlangsung, akhirnya dia tanya tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Ya, alamatus sa'ah. Nah, karenanya Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur ini berpandangan bahwa sesungguhnya hadis Jibril ini hadis yang sangat penting, yang di dalamnya menjelaskan bukan 3 pilar saja dari dinullah al-Islam, tapi 4 pilar. Dan pilar keempat itu termasuk pilar yang sangat penting, dan sayangnya justru pilar inilah yang hari ini umat Islam tidak semuanya memberikan perhatian yang memadai. Begitu. Ya, padahal pilar yang keempat ini amat sangat penting. Apa kepentingan kita dengan pilar yang keempat ini? Kepentingannya adalah dengan kita peduli akan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya, atau tanda-tanda akhir zaman, maka sebagaimana firman Allah tadi, Allah bertanya, hal yanzuruna, ya, apakah manusia, ya, manusia itu tidak menanti, melainkan kecuali muncul, telah datang. Nah, jadi kalau kita peduli dengan alamatus sa'ah, asyratus sa'ah, kita akan menjadi umat yang mawas diri, yang bersiaga terus-menerus, gitu. Ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, ada surat Al-Ahzab ayat 63. Di sana ada firman Allah yang berbunyi, ba'da su'anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau Muhammad tentang kiamat. Qul
innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya itu, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi hanya ada di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Tetapi di ujung ayat itu kemudian Allah berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah." Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya, Masya Allah Ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya terserah kiamat itu kapan terjadi. Tetapi seharusnya seorang mukmin menanamkan dalam dirinya bahwa kiamat itu boleh jadi sudah dekat waktunya. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh mengatakan, ini para ustadz-ustadz akhir zaman ini nakut-nakutin kita semua. Dunia ini kan masih panjang perjalanannya. Kita masih jauh cerita kita. Kita masih punya rencana mau bikin koloni kehidupan manusia di planet Mars. Ya kan masih panjang cerita kita. Kita masih punya rencana mau bikin artificial intelligence, pesawat-pesawat sejenis Star Trek gitu yang bisa pergi dari antar galaksi gitu. Antar solar system ya dan seterusnya ya, gagasan-gagasan yang kalau kata orang Medan itu angan-angan Pak Cendol gitu ya kan, angan-angan yang tinggi-tinggi yang seolah-olah itu sesuatu yang pasti bisa diwujudkan ya, padahal sesungguhnya ya dunia ini memang hak Allah untuk menentukan jadwal berakhirnya kapan gitu. Dan sikap orang beriman itu lebih baik dia keliru menyangka sudah dekat kiamat akan terjadi daripada dia keliru menyangka masih jauh. Karena kalau dia menyangka dan meyakini kiamat itu sudah dekat, yang tumbuh dalam dirinya apa? Yang tumbuh dalam dirinya adalah kewaspadaan, kesiapsiagaan, berupaya untuk membekali diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Samalah kayak manusia, kalau dia meyakini kematian dia itu bisa kapan saja datang. Itu berbeda dengan orang yang terus-menerus berdiri mengatakan, gue kan sehat walafiat. Gitu. Saya nih mantep itu kesehatan saya. Saya dicek darah saya, dicek paru-paru saya, jantung saya, semuanya kemarin dicek. Bagus semua. Wah, masih lama lah hidup di dunia. Dari mana dia tahu itu? Nggak ada yang tahu. Kematian itu sepenuhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti, orang yang berusaha mempersiapkan diri, itu menjadi orang yang lebih, lebih terkendali, lebih peduli untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, daripada orang-orang yang terus-menerus menghibur diri dan menyangka bahwa masih panjang cerita kita di dunia ini. Nah, jadi demikian. Nah, sekarang yang berikutnya. Setelah kita bicarakan dari sudut ayat, ya, surat Muhammad 18 tadi, dari sudut hadis Jibril tadi, ya kan. Nah, sekarang kita bicara dari sudut. Jadi para ulama kita ketika membahas bab tentang asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat, mereka kemudian membagi tanda-tanda kiamat ini ke dalam dua bahagian. Jadi ada yang disebut dengan alamatus sugura, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut dengan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Nah, tanda-tanda kecil ini apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah tanda-tanda besar itu jumlah sangat banyak. Ya, kalau dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Wabil yang berjudul Asyratus Sa'ah, ya, beliau itu setidak-tidaknya menghimpun ratusan tanda-tanda kecil. Ya. Jadi tanda-tanda kecil itu banyak sekali. Dan tanda-tanda kecil diawali dengan tanda yang paling pertama berupa hadirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Jadi tanda kecil kiamat yang paling pertama adalah hadirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi kan sudah kita bicarakan. Nabi kita ini penutup rangkaian para nabi. Yang berarti beliau nabi akhir zaman. Berarti semenjak beliau hadir ke dunia ini, maka dunia ini sudah mulai memasuki lembaran-lembaran akhir zaman. Jadi ibarat buku tebal dunia gitu ya. Maka begitu masuk ke dalam pasal atau
bab ya halaman di mana ceritanya tentang Nabi Muhammad SAW hadir ke dunia ini, berarti kita sudah masuk ke bab terakhir dari buku tentang dunia itu yang disebut dengan bab akhiruz zaman, bab akhir zaman. Gitu. Terus yang ketiga, semua tanda-tanda kecil umumnya hadir lebih dahulu daripada tanda-tanda besar. Ya. Saya katakan umumnya karena ada juga tanda-tanda kecil yang hadirnya saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Jadi tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Nah, ini ada tanda kecil yang nyelip di antara tanda-tanda besar itu. Apa contohnya? Contohnya, ya, hadirnya Al-Mahdi. Hadirnya Al-Mahdi itu dianggap sebagai salah satu tanda kecil, tetapi tanda kecil yang muncul ketika tanda-tanda besar sudah dekat sekali akan muncul. Ya, bahkan ada yang berpandangan tanda berupa hadirnya Al-Mahdi itu ketika tanda besar sudah muncul terlebih dahulu, ada tanda besar dulu yang muncul terlebih dahulu. Dalam hal ini yang berpandangan demikian adalah Syekh Al-Mubayyad, ya, penulis kitab ini. Ya, ini maaf, terbalik ya, jadi kalau Anda mau lihat, Anda mesti pakai cermin gitu, karena ini kan mirroring ya gambarnya. Jadi ini ensiklopedia akhir zaman ini karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ulama dari Palestina. Beliau berpandangan bahwa sebelum Al-Mahdi akan ada tanda-tanda besar yang terjadi sebelumnya. Ya, sekalipun banyak ulama tanda-tanda besar bermunculan. Ya, nah ada lagi tanda kecil yang munculnya ketika tanda-tanda besar sudah muncul. Apa itu? Itulah tanda berupa berhembusnya angin lembut, ya, yang aromanya wangi seperti misik, yang datang dari arah Yaman dalam satu riwayat, berhembusnya angin lembut, ya, yang aromanya wangi seperti misik, yang datang dari arah Yaman dalam satu riwayat, dalam riwayat hadis yang lain datang dari Syam. Angin ini tugasnya mencabut ruh setiap orang beriman. Ya. Jadi kalau angin ini sudah berhembus, semua orang beriman akan diwafatkan di muka bumi ini. Sehingga yang tersisa nanti adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia kafir 24 karat, yang mana mereka inilah yang akan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Alhamdulillah kita orang beriman tidak akan mengalami peristiwa kiamat. Sebab sebelum kiamat terjadi, ada angin lembut yang Allah tugaskan berhembus, sekaligus ditugaskan untuk mewafatkan setiap mukmin sekalipun imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji atom, asalkan ada imannya, akan diwafatkan oleh angin lembut tersebut yang aromanya seperti misik, seperti kesturi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu bukan tanda besar angin itu tanda kecil. Tapi munculnya ketika tanda-tanda besar bahkan sudah bermunculan. Sudah 9 tanda besar bermunculan, tinggal satu lagi yang belum bermunculan, ya belum muncul, maka datang angin lembut itu. Masya Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian itu tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda besar, ya, itu ciri-cirinya adalah semuanya hadir ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Satu. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Tanda-tanda besar itu jumlahnya terbatas, yaitu sejumlah 10 saja. Ya. Dan yang berikutnya, tanda-tanda besar itu bila satu sudah muncul, maka yang 9 berikutnya akan bermunculan laksana biji-biji manik yang berjatuhan saat tali pengikatnya digunting. Jadi kayak tasbih, ya, ada tasbih ada 10 biji, ya. Begitu dia gunting, maka tasbih yang paling pertama jatuh, maka dia akan diikuti dengan tasbih kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-10 dengan cepatnya, ya. Jadi kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan dalam tempo yang bercepatan, yang singkat sekali, begitu, ya. Dan semua tanda-tanda besar, ciri yang keempatnya adalah bersifat extraordinary, luar biasa. Ya, contoh turunnya Isa alaihissalam itu tanda besar. Ini peristiwa yang sangat extraordinary, sangat luar biasa. Bayangkan seorang hamba Allah, manusia, Nabiullah, ya,
yang telah ditahan oleh Allah di langit beribu-ribu tahun. Tiba-tiba Allah takdirkan dia turun di antar dua malaikat di sebuah tempat di wilayah Damaskus Timur, yang mana tempat itu adalah menara putih masjid yang ada di timur Damaskus. Masya Allah, ini peristiwa yang dahsyat sekali. Ya. Atau contoh lagi tanda besar lainnya adalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini kan peristiwa yang dahsyat sekali. Atau tanda besar lainnya lagi adalah Dabatul Ard. Dabatul Ard itu binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang tugas binatang melata ini adalah memberikan tanda kepada setiap manusia yang dia jumpai. Kalau dia menjumpai orang beriman, maka dia akan memberikan tanda yang menyebabkan orang beriman itu wajahnya bercahaya. Tapi kalau dia ketemu dengan orang yang kafir, maka dia akan berikan tanda yang menyebabkan wajah orang yang kafir itu menjadi redup, ya, menjadi kelam, ya, menjadi gelap, begitu. Ya, ini kan luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi ke-10 tanda-tanda itu dalam suatu hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Kok ada noise ya? Baik. Oke. Dalam hadisnya dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, innaha lan taquma as-sa'ah hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya tidaklah akan terjadi kiamat sebelum kalian menyaksikan 10 tanda-tanda. Maka mulailah Nabi menyebutkan satu persatu tanda-tanda tersebut. Ya, dalam hadis ini riwayat Muslim, Nabi menyebutkan ad-dukhan, kabut asap. Kemudian ad-dajjal, ya, dajjal. Kemudian ad-dabah, ya, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Kemudian tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam. Yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj, ya, dua kaum yang merupakan mufsiduna fil ard, perusak di muka bumi ini, keluar dari balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu untuk menebar kerusakan di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, ya, khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di wilayah timur. Kemudian yang kedelapan, khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di wilayah barat. Kemudian yang kesembilan, khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman bumi di semenanjung Arab. Kemudian yang terakhir, kata Nabi, narun tatrudu minal Yaman, ya. Api keluar dari Yaman untuk menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, jadi ini 10 tanda-tanda besar yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadis beliau, ya. Ini 10-10-nya, inilah tanda-tanda besar tersebut, ya. Nah, yang tidak disepakati oleh para ulama adalah kronologinya, tertib urut-urutannya itu tidak disepakati, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, ya, kita harus senantiasa, ya, melakukan upaya meningkatkan sensitivitas kita. Ya, karena apa? Karena tanda-tanda kiamat itu terkadang sifatnya sangat jelas, tapi terkadang sifatnya sangat tidak jelas, ya, tidak otomatis jelas, ya. Sebagai contoh misalnya, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara kepada seorang tabi'in. Jadi Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi, ya, Rasulullah. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sering dengar hadis-hadis anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, ya kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda bla bla bla, kan begitu. Ya. Jadi Abu Hurairah ini sahabat, langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi sudah wafat,
dan banyak sahabat lain sudah wafat. Ya. Abu Hurairah sempat berusia panjang dan hidup di tengah-tengah generasi berikutnya. Generasi berikutnya setelah generasi sahabat disebut dengan generasi tabi'in. Tabi'in itu artinya generasi pengikut. Nah, generasi tabi'in ini definisinya adalah generasi yang beriman, tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun ketemu dengan sahabat. Itu makanya disebut generasi tabi'in. Nah, suatu ketika, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang tabi'i, aku pernah mendengar hadis Nabi mengenai asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di mana Nabi mengatakan akan muncul ya kendaraan setan dan rumah setan. Ya. Demi Allah, kata Abu Hurairah, aku tidak menyangka bahwa setelah Nabi wafat SAW, ya, di masa aku masih hidup, aku sudah menyaksikan kendaraan setan itu. Tetapi demi Allah aku belum melihat rumah setan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini tabi'in tersebut langsung bertanya, apa yang kau maksud dengan kendaraan setan itu? Yang aku maksud katanya, di masa aku hidup bersama Nabi dahulu, kalau kita mengadakan perjalanan, bepergian, ya, kita itu biasanya, ya, setiap orang mengendarai satu kendaraan, katakanlah onta atau kuda. Dan bahkan tidak jarang ada sebagian di dalam rombongan kita itu yang harus berjalan kaki karena jumlah kendaraannya tidak memadai untuk setiap orang satu kendaraan. Tapi di masa hidupku setelah Nabi wafat dan banyak yang jauh, seorang diri dia dengan mengendarai 2 ekor onta misalnya. Yang satu dia naiki, yang satu menjadi semacam onta cadangan. Nah, itu disebut kendaraan setan. Jadi kendaraan yang dimanfaatkan oleh setan. Ya, manusia tidak memanfaatkannya. Tapi aku belum melihat rumah setan, kata Abu Hurairah. Nah, menurut beberapa ulama-ulama yang peduli akhir zaman, kalau kita bicara tentang hadis ini di zaman kita sekarang, untuk mencari rumah setan mudah sekali. Ya. Silahkan aja jalan-jalan ke Pondok Indah. Coba lihat. Nah, menurut beberapa ulama-ulama yang peduli akhir zaman, kalau kita bicara tentang hadis ini di zaman kita sekarang, untuk mencari rumah setan mudah sekali. Ya. Silahkan aja jalan-jalan ke Pondok Indah. Coba lihat, ada rumah-rumah yang besar-besar, megah-megah, tidak dihuni oleh pemiliknya. Paling-paling yang dihuni itu adalah pos jaga di depan saja oleh satpam. Begitu. Tetapi rumahnya sendiri kosong. Itu rumah setan. Gitu. Bahkan ada lagi yang menafsirkan rumah setan itu bukan semata-mata rumah beneran, tetapi kendaraan setan juga, tapi yang bentuknya sudah seperti rumah. Ya, contohnya, di zaman kita sekarang ini, kalangan super rich, kalangan yang kaya raya luar biasa, mereka itu punya rumah yang sekaligus kendaraan. Coba kita lihat, seperti misalnya kapal mewah ya yang disebut yacht itu kalau bahasa Inggrisnya, ya itu kan kapal yang di dalamnya itu udah kayak rumah sendiri. Dan rumahnya itu bukan rumah kayak kita-kita lah, rumah murah gitu, tidak. Rumah mewah sekali. Begitu. Bahkan bertingkat-tingkat ya, satu yacht itu, satu kapal pesiar itu, dia bisa bertingkat-tingkat gitu. Ada sekian puluh kamar, ada sekian tempat hiburannya dan sebagainya, lengkap sekali. Nah, itu rumah setan pada hakikatnya. Karena apa? Karena orang akan menggunakannya ketika kendaraannya itu digunakan. Kalau tidak kan berarti diam. Dia tidak menjadi sesuatu tempat yang dihuni. Gitu. Na'udzubillah. Ya. Ada yang sifatnya sangat mudah untuk dipahami. Tetapi ada yang sifatnya perlu penafsiran dan bahkan bisa terjadi asumsi-asumsi dan kita belum bisa memastikan mana yang benar asumsinya kecuali setelah kejadiannya berlalu. Gitu. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya kita perlu terus-menerus ya mencari ilmu, mencari pengetahuan supaya kita memperluas wawasan kita
mengenai makna-makna dari alamatus sa'ah tersebut. Ya. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apa manfaat kita mengerti alamatus sa'ah. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Ya. Salah satunya adalah dengan kita mengerti alamatus sa'ah, kita bisa melakukan tasdiqun nubuwah. Tasdiqun nubuwah itu adalah kita bisa mengkonfirmasi, membenarkan nubuwah. Nubuwah itu artinya prediksi kenabian. Ya. Kalau kita sering mendalami tanda-tanda kiamat, lalu kita kaitkan dengan realitas dunia yang kita alami, dan kita misalnya kemudian menjadi sadar, oh yang ini sudah muncul, yang ini sudah muncul, yang ini sudah muncul. Itu akan membuat kita semakin yakin akan kebenaran nubuah atau kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan menyebabkan kita juga merasa bahwa kita hidup sekalipun tidak bersama Nabi Muhammad SAW, tetapi kita merasa bahwa kita hidup bersama beliau. Kita tetap dibimbing oleh beliau. Ya, karena apa? Karena hadis-hadis tersebut berbicara tentang suatu keadaan zaman yang Nabi dan para sahabat tidak alami. Tetapi kita banyak mengalami. Saya ambil satu contoh misalnya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika kami duduk bersama Nabi, Nabi menjelaskan tentang fitnah. Terus Nabi bersabda, jika kalian sudah melihat banyak orang mengingkari janji dan amanah telah luntur, lalu masyarakat menjadi demikian. Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam, ya, untuk menggambarkan bahwa masyarakat sudah kusut, sudah semrawut, sudah kacau balau, begitu. Nah, mendengar Nabi mengatakan demikian, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma langsung berdiri, bangkit, dan langsung bertanya, diriku sebagai tebusanmu, wahai ya Rasulullah, apa gerangan yang mesti kukerjakan jika aku berjumpa dengan zaman seperti itu? Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tidak mengalami zaman itu. Ya, zaman yang dialami Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah zaman terbaik. Karena para sahabat itu kan khairul qarn, sebaik-baiknya generasi, pendamping Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini. Maka zaman mereka itu zaman keemasan Islam, Masya Allah Ta'ala. Nah, sementara Nabi sedang berbicara tentang satu keadaan yang berbeda sekali. Nabi sedang bicara tentang fitnah. Nabi sedang bicara tentang keadaan kalau orang banyak sudah mengingkari janji, orang banyak sudah luntur amanahnya, dan masyarakat sudah kusut. Yang kalau kita perhatikan, keempat ciri ini justru ada pada zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini zaman banyak fitnah. Zaman kita sekarang ini zaman di mana mencari orang yang berdusta, yang mengingkari janji itu nggak sulit, bahkan mudah sekali. Yang sulit itu mencari orang yang jujur, yang menepati janjinya. Zaman kita sekarang mencari orang yang amanahnya luntur, juga mudah sekali. Ya. Yang sulit adalah mencari orang yang amanahnya tegak. Tapi kalau yang amanahnya luntur, yang berkhianat ya terhadap amanahnya, itu banyak sekali hari ini. Begitu juga hari ini zaman yang masyarakatnya sudah kusut, sudah kacau balau, sudah semrawut, kan begitu. Jadi subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan kita kan yang hidup di zaman kita seperti ini, keadaan sekarang ini kacau begini. Kita ini ibaratnya, kalau ada peluang Allah kasih karunia malam hari kita berjumpa, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan bertanya, ya Rasulullah, aku hidup di zaman seperti ini. Apa yang harus kukerjakan? Tapi alhamdulillah, ya, kita nggak perlu menunggu-nunggu dapat mimpi seperti itu. Cukup kita lihat hadis ini. Karena sudah terwakili, pertanyaan kita terwakili oleh pertanyaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka Nabi menjawab dengan menyebutkan 6 petunjuk yang harus dikerjakan bagi umat yang ditakdirkan menghadapi situasi seperti itu. Apa itu 6 itu? Yang pertama kata Nabi SAW, ya, alzam baitak. Fokuslah pada rumahmu, pada keluarga. Itu petunjuk pertama.
Petunjuk kedua, amlik alaika lisana. Jaga lisanmu, ucapan-ucapanmu, pernyataan-pernyataanmu. Ya, termasuk jaga lisan untuk kita zaman modern sekarang ini adalah jaga apa yang kamu share, apa yang kamu posting, apa yang kamu tulis di smartphone kamu, di HP kamu. Baik itu lewat WhatsApp, baik itu lewat SMS, baik itu lewat Instagram dan lain sebagainya. Ya, jaga ya, pelihara, kuasai lisanmu. Yang ketiga kata Nabi, khudz bima ta'rif, kerjakanlah yang kamu ketahui. Be professional. Jadilah orang yang profesional, yang memang apa yang dia ketahui, dia bidangi, itu yang dia kerjakan. Yang keempat kata Nabi, dak matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri. Yang kamu tidak mengerti, jangan ikut campur. Yang kelima dan yang keenam cukup mengagetkan. Yang kelima kata Nabi, alaika bi amri khassati nafsika. Hendaknya engkau urus urusan pribadi dirimu. Dan yang keenam kata Nabi, da'anka amral amah. Tinggalkan urusan orang banyak. Jangan sok heroik di tengah-tengah masyarakat yang kacau balau seperti itu. Kenapa? Karena siapapun yang sok heroik di zaman seperti itu, kan kita tahu ya, justru kekacauan ini terjadi karena apa? Karena masyarakat ini tidak dipandu oleh petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Nah, kalau kita tampil dengan mempromosikan Quran dan Sunnah di zaman seperti sekarang ini, masyarakat sudah kusut kayak begini, apa yang terjadi? Kita akan dibully. Kita akan dijadikan bulan-bulanan. Yang akibatnya Quran dan Sunnahnya menjadi bahan olok-olok. Na'udzubillah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi ada hadis-hadis yang bahkan di dalamnya mengandung arahan-arahan Nabi untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman yang Nabi dan para sahabat hadapi dahulu kala. Yang dulu Nabi dan para sahabat tidak perlu menjalankan arahan-arahan itu. Tapi sekarang kita kan perlu arahan-arahan seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya kalau kita dalami alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, apa yang terjadi? Bahwa kita seperti hidup tetap bersama Nabi Muhammad SAW, bahkan dibimbing langsung oleh Nabi kita, ya kan, sekalipun kita nggak jumpa. Itulah kelebihannya, ya, daftar alamatus sa'ah itu, daftar tanda-tanda kiamat itu. Ya. Makanya sampai ada satu hadis yang meriwayatkan hadis ini, Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ini terkenal sangat cerdas ya, sangat intelijen ya. Dia mengatakan, pada suatu hari kami sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW berjamaah. Selesai sholat, Nabi naik ke atas mimbar, berkhutbah sampai zuhur. Terus Nabi turun dari mimbar, memimpin sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, Nabi naik mimbar lagi, berkhutbah dari zuhur sampai asar. Terus Nabi turun dari mimbar, memimpin sholat asar. Terus Nabi naik mimbar lagi, khutbah dari asar sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Kata Huzaifah, sepanjang khutbah seharian itu, Nabi Muhammad SAW berbicara tentang semua perkara yang terjadi di masa lalu dan semua perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Siapa di antara kami, para sahabat, yang kuat ingatannya, dialah yang bisa menjelaskannya. Masya Allah. Ya, jadi Nabi sedemikian amanahnya tentang ilmu alamatus sa'ah ini, sampai-sampai pernah menyampaikan satu khutbah seharian penuh yang separuh pembicaraannya adalah tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita dengan tanda-tanda kiamat ini seharusnya mengakrabkan diri. Makanya diantaranya saya sering sekali merekomendasikan apa buku-buku yang dibaca. Nah, salah satunya tadi sudah saya perlihatkan ya. Ini buku saya sangat rekomendasikan semuanya membaca buku ini, memiliki dan membacanya. Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Ahmad Mubayyad ya, Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ulama ya. Buku ini ensiklopedia akhir zaman ya. Terus kemudian ada juga buku lain yang saya rekomendasikan, yaitu buku 400 hadis akhir zaman. Ini dihimpun oleh seorang sahabat kami namanya Ustaz
Abu Fatiyah Al-Adnani, hafizahullah, beliau dari Solo ya. Jadi isinya sudah merupakan hadis-hadis pilihan yang derajat-derajat hadisnya nggak usah lagi ya, dan dia semua berbicara tentang alamatus saah, tanda-tanda kiamat, baik yang tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar ya. Jadi kira-kira inilah apa namanya bahasan kita pada hari ini berkaitan dengan urgensi memahami alamat sa'ah atau asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan apa sedikit ilmu yang saya share pada hari ini bisa menjadi bermanfaat dunia dan akhirat untuk kita semua ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas paparannya. Jadi begitu banyak tanda-tanda akhir zaman yang harus kita sikapi, harus kita jeli dalam melihat dalam kehidupan kita, keseharian kita. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Silakan. Mengenai zikir akhir zaman, hafal surat Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, zikir zunnun, sholawat, doa-doa berlindung dari Dajjal di atahiyat akhir dan di waktu-waktu makbulnya doa, apakah sudah cukup, Ustadz? Ya, kalau bicara cukup, ya, tidak ada cerita cukup kalau untuk urusan zikrullah. Yang namanya kita mengingat Allah itu, kita diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikron katsira, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah menggambarkan tentang ciri orang munafik itu salah satu cirinya adalah la yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi istilahnya orang-orang munafik itu ada zikrullahnya, ada ingat Allahnya, tapi tekor. Ingat Allahnya tuh tekor, nggak cukup, nggak memadai. Gitu. Bahkan Allah jelas-jelas mengatakan illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan itu nggak cukup. Ya, apalagi kita menyadari bahwa makin kemari, makin mendekati as-sa'ah, kiamat datang, fitnah itu tidak akan semakin ringan, dia akan semakin berat. Perumpamaannya seperti gunung, ya. Jadi fitnah itu kayak gunung fitnah, begitu. Ketika kita masih di lereng gunung, fitnahnya sudah berat, tetapi nanti kalau sudah di bagian tengahnya gunung, lebih berat lagi. Di bagian atasnya gunung, lebih berat lagi. Begitu sampai di puncaknya, ketemu dengan puncak fitnah, yaitu Dajjal. Nah, Dajjal itu fitnah yang paling mengerikan. Yang kita bahkan harus memohon kepada Allah, Allah nggak takdirkan kita jumpa dengan Dajjal. Jadi nggak ada orang beriman boleh berambisi ingin ketemu Dajjal. Nggak ada ceritanya itu. Gitu. Bahkan yang ada adalah larangan dari Nabi. Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar bahwa Dajjal mendekat ke negerinya, ke kampungnya, ke tempat tinggalnya, ya hendaknya dia menjauh darinya. Karena demi Allah ada seorang mukmin yang ketika Dajjal datang mengira Dajjal ini orang beriman. Begitu dia ketemu dengan Dajjal, dia menjadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal. Gitu. Nah, jadi kepada penanya, apa yang Anda lakukan? Suratul Kahfi, 10 ayat terakhir Suratul Kahfi, ya, kemudian membaca doa khusus menjelang salam kanan, salam kiri, tahiyat terakhir, yaitu yang doanya itu di dalamnya ada permohonan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masihud Dajjal ini, ya kan? Dan apa-apa yang tadi Anda sebutkan tadi, apakah itu sudah cukup? Ya, kalau kita bicara bahwa itu memang arahan dari Nabi, alhamdulillah, ya. Jalankan terus itu, lazimkan terus itu. Tapi jangan pernah mengatakan sudah cukup. Karena apa? Karena sesungguhnya makin hari fitnah yang kita hadapi makin berat, yang berarti apa? Kita perlu mencas, ya, mengisi baterai zikrullah kita itu dengan isi yang makin hari makin banyak, ya. Supaya apa? Supaya kita, karena kita tidak tahu seberat apa fitnah berikutnya yang akan kita hadapi. Ya, sebagai contoh lah apa yang kita alami sekarang. Siapa yang pernah menyangka
bahwa ternyata hadis Nabi mengenai tali Islam akan lepas simpul demi simpul, ternyata kita yang mengalami. Kita nggak pernah menyadari itu. Apalagi saya sebagai orang yang sudah beberapa, mungkin sudah belasan tahun ini bicara soal akhir zaman terus. Saya nggak menyangka saya akan menghadapi fitnah yang seberat yang sekarang saya hadapi ini. Fitnah apa itu? Jadi hadisnya begini bunyinya. Latung qadanna ural islami urwatan urwatan. فَكُلَّمَنْ تَقُدَتْ قُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. Nabi bersabda, tali ikatan Islam akan lepas simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul yang paling awal yang lepas adalah perkara hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir lepas adalah perkara sholat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, semenjak kita hidup di era kepemimpinan orang-orang kafir, yang itu berlangsung kira-kira 101 tahun yang lalu, tahun 1342 Hijriah, ya. Jadi ini nanti terkait juga dengan bahasan soal akhir zaman, ya, tapi saya nggak punya waktu sekarang menjelaskannya. Jadi tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi, itu adalah tahun di mana kita berpindah babak. Berpindah babak dari babak mulkan adon, raja-raja menggigit, menuju babak mulkan jabriyah, raja-raja penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Begitu. Dan itu adalah tahun di mana Allah memutuskan untuk menghentikan kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam untuk Allah pindahkan ke tangan orang-orang Barat, Eropa, Amerika, yang berarti Yahudi Nasrani. Orang kafir. Jadi sejak 101 tahun yang lalu, dunia ini sudah bukan umat Islam yang mimpin, tetapi yang mimpin kaum kafir. Ya. Nah, apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin? Ternyata yang terjadi adalah hadis tadi. Pelan-pelan dari hukum lepas simpulnya, tadinya hukum Islam berlaku, mengajarkan bahwa sehebat apapun seorang tabib, ya, terapis, ya, tapi tetap pada akhirnya yang berlaku adalah surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah lah yang menyembuhkan aku. Gitu. Nah, ini kan prinsip yang harus dimiliki oleh semua pihak, baik pasien maupun terapis. Supaya apa? Supaya kalau pasien sembuh atas terapi seseorang, dia nggak merasa terapis inilah yang menyembuhkan dia. Tidak. Dia harus tetap yakin Allah yang menyembuhkan dia. Dia berterima kasih kepada terapis wajib, ya kan? Sebagaimana terapis juga demikian. Ketika melihat pasiennya akhirnya sembuh, dia tidak boleh tepuk dada, merasa dirinya yang menyembuhkan pasiennya. Tidak, dia harus ingatkan pasiennya, alhamdulillah Allah telah menyembuhkan engkau. Aku ini cuma perantara saja, ya kan? Aku cuma lagi lewat aja gitu. Allah takdirkan aku yang bantu engkau, tapi pada hakikatnya yang menyembuhkan kan Allah Ta'ala. Nah, itu prinsip, ya kan? Atau misalnya prinsip lain di dalam pengobatan secara Islam adalah ayat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya, yang sempurna. Artinya apa? Pengobatan Islami mempunyai keyakinan bahwa tubuh manusia sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala, memiliki mekanisme untuk mengembangkan apa yang disebut dengan sistem imunitas, sistem kekebalan diri. Gitu. Yang berarti apa? Segala bantuan-bantuan imunitas dari luar tubuhnya itu harus dipandang sebagai supportive factor, faktor suportif, faktor pendukung. Gitu. Tetapi sebenarnya faktor utamanya apa? Tubuhnya itulah yang harus ditingkatkan sistem kekebalannya, sistem imunitasnya. Dan kalaupun di dalam Islam dibenarkan ada yang datang dari luar, itu harus mengandalkan terutama yang datangnya dari arahan Allah, Al-Quran, dan dari arahan Nabi, hadis-hadis. Contohnya tadi, mengkonsum madu, mengkonsum habas sauda, ya kan? Mengkonsum, katakanlah, buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, atin, zaitun, dan sebagainya. Begitu, ya. Nah, jadi ini prinsip. Karena dalam dunia modern yang saya dengar, ada anggapan manusia itu lemah. Justru karena lemahnya manusia, harus selalu dibantu dari luar. Nah, yang repotnya, ya kan, hal-hal yang sifatnya kimiawi,
yang padahal dia berpotensi toksik, berpotensi racun gitu kepada tubuh, bukannya malah memperbaiki, malah melemahkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini setidak-tidaknya hal-hal prinsipil yang saya sejauh ini pahami. Tapi lebih dari detail daripada itu tentunya para terapis lah yang bisa menguraikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah dari fenomena alam kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman? Kira-kira contohnya apa, Ustaz? Baik. Ya, kalau dari fenomena alam, ya di antara tanda-tanda yang kita dengar, salah satunya misalnya begini. Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang datangnya sang pemimpin umat Islam di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, beliau menggunakan redaksi berikut. Ubashirukum bil mahdi'i yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Aku beritakan kepada kalian suatu kabar gembira. Diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, satu. Banyak gempa-gempa berlangsung, dua. Dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, jadi kalau kita lihat, 3 indikasi datangnya Al-Mahdi, ya, salah satunya itu menyangkut tentang gejala-gejala alam, yaitu apa? Gempa-gempa. Gitu. Jadi itu termasuk min alamati sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Dan khususnya itu tanda-tanda menjelang datangnya Al-Mahdi. Ya, atau saat datangnya Al-Mahdi, banyak gempa-gempa berlangsung. Bahkan kalau kita baca kitabnya Syekh Mubayyad tadi, Ensiklopedia Akhir Zaman, bab Al-Mahdi, beliau juga menyebutkan ada satu lagi tanda akhir zaman yang sifatnya gejala alam. Apa itu? Sungai Yufrat mengering dan dari bawahnya muncul gunung emas. Begitu. Ini tanda, ini suatu peristiwa alam yang dahsyat sekali, ini luar biasa sekali ini. Gitu. Dan nanti manusia akan berlomba-lomba berdatangan ke sana untuk memperebutkannya sampai berbunuh-bunuhan. Itu setiap 10 orang 9 terbunuh. Ya, dan setiap orang yang datang ke sana mengatakan dalam hatinya, semoga akulah yang selamat. Begitu. Nah, jadi kata Nabi, ketika itu terjadi nanti, hendaknya kalian orang-orang beriman jangan ikut-ikutan memperebutkannya. Begitu. Ya. Nah, jadi ada memang tanda-tanda akhir zaman yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa alam. Itu jelas. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya memang lebih banyak yang melalui chat pertanyaannya daripada yang live Nggak masalah. Nggak masalah Ya. ya Ustadz ya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan yang terjadi sekarang ini. Bagaimanakah kita menghindar dari fitnah saat ini yang memaksa vaksin dan seperti mempersempit ruang gerak kita? Fitnah COVID dan vaksin. Ya, jadi saya tidak akan komentar secara spesifik tentang benda yang satu itu ya, karena dia sangat kontroversial ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita ya perhatikan, ada salah satu hadis Nabi yang menyebutkan ya, hampir-hampir datang masanya bahwa barang paling berharga bagi orang beriman adalah hewan ternak yang dia bawa tinggal ke gunung. Ya, dia tinggal bersama hewan ternaknya di gunung, tempat turunnya hujan. Ya. Dan dia pergi ke sana untuk melindungi agamanya, dinnya dari fitnah. Ya. Terus Nabi melanjutkan, dan barang siapa yang memaksakan dirinya untuk menantang fitnah itu, justru dia akan masuk ke dalam jebakan fitnah itu. Dan barang siapa yang bisa mendapatkan benteng perlindungan, hendaknya dia tinggal di benteng perlindungannya itu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan hadis ini justru sangat kontekstual dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Ya, bahwasanya kita harus mengambil sikap
untuk tidak menantang fitnah itu, karena kalau kita menantang, justru kita akan masuk ke dalam fitnahnya itu, dampak fitnahnya itu, dampak negatif dari fitnahnya itu, ya kan? Tapi ketika kita menahan diri, sambil itu berarti boleh jadi kita kehilangan privileges ya, worldly privileges ya, katakanlah fasilitas-fasilitas duniawi kita mengalami penyempitan, mengalami pembatasan, ya kan? Nggak apa-apa, lebih baik kita memilih hal seperti itu daripada kita mendapatkan seolah-olah kemudahan-kemudahan duniawi, padahal kita akan kehilangan hal yang sangat berharga dalam hidup kita, ya kan? Bisa yang berharga itu adalah keselamatan di akhirat, bisa bahkan keutuhan iman kita. Nauzubillah. Kalau itu sampai terjadi kan mengerikan sekali, gitu. Makanya saya sering mengapa pergi ke mall, gitu. Apa sih salahnya kita nggak naik pesawat? Gitu. Apa sih salahnya begini, begitu, begini, begitu? Ya kan, memangnya itu semua akan menyebabkan kita masuk surga? Kan tidak. Gitu. Yang menyebabkan kita masuk surga adalah al-iman wal istiqomah. Gitu. Seperti juga sahabat bertanya, ya Rasulullah, beri aku nasihat yang dengan satu nasihat itu aku nggak akan tanya lagi yang lain. Terus Nabi bilang, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Gitu, ya. Jadi saya pikir seperti demikian. Ya. Lain hanya kita dipaksa. Dan pengertian dipaksa itu adalah benar-benar dipaksa gitu. Tangan kita diambil, dicolok begitu, ya kan. Nah, itu lain cerita. Tapi yang pasti, ya, hendaknya kita mengambil sikap. Nah, ini ada hadis lain lagi nih. Jadi ada hadis lain lagi begini bunyinya. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup di era fitnah, hendaknya dia menyadari bahwa berbaring lebih baik daripada duduk. Duduk lebih baik daripada berdiri. Berdiri lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari kecil-kecil. Nah, ini hadisnya. Ya. Jadi, apa arahan Nabi dalam hadis ini? Nabi mengarahkan kita keep a low profile. Jadilah orang yang banyak tiarap kalau di era fitnah. Jangan jadi orang yang suka warawiri ke sana kemari, apalagi menonjol-nonjolkan diri, ya kan? Karena apa? Karena ini era fitnah. Di era fitnah ini, musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh-musuh Islam itu ibaratnya mencari-cari mana nih, ya, tentara-tentara Islam yang perlu kami hantam, yang perlu kami pukul, kan gitu. Sedangkan sudah tiarap saja masih dicari. Gitu. Apalagi kalau terang-terangan kita seperti Ini yang gampang sniper ya ditembak begitu. Nah, jadi seperti sekarang ini kita memang hanya melakukan sikap profile. Wallahu a'lam. baik Ustaz. Maaf, saya juga sambil mencatat karena Masya Allah ini banyak sekali hal-hal yang memang kita tidak pernah terpikir, dan terutama saya juga ya Pak Ustaz, seperti pada kajian sebelumnya kan, nggak pernah menyangka bahwa ternyata kita sudah mengalami fase itu saat ini, gitu. Yang selama ini ya seperti yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa kayaknya masih jauh, kayaknya masih harus ke Mars lah, apa antariksa, galaksi segala macam gitu. Sementara kenyataannya di lapangannya ya nggak gitu juga kali ya Pak Ustadz gitu. Maksudnya fitnah pendidikan, fitnah ekonomi gitu kan banyak sekali, dan itulah yang harus kita sikapi gitu. Dan kalau bicara apa tadi amalan, ya nggak siapa kita yang bisa berkata cukup dengan amalan-amalan kita gitu kan, nggak mungkin lah kita merasa cukup dengan semua itu. Cuman istiqomah itu berat, iman naik turun gitu kan. Jadi memang tanda-tanda ini memang harus betul-betul kita hadapi, jeli gitu. Jangan sampai ibaratnya keselip gitu, ketelingsut atau kita nggak menyadari atau pelan-pelan tapi pasti masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz, menghadapi akhir zaman ini, pola pendidikan seperti apa yang harus kita arahkan ke anak-anak? Karena mengingat sekarang kan generasi milenial nggak ngikutin, nggak kekinian gitu kan ya Pak Ustadz. Tapi di satu sisi juga bisa membangun self esteem-nya si anak juga. Kalau gimana Pak Ustadz? Iya, jadi memang
Kalau kita bicara tarbiyatul aulad, ya kan, tarbiyah anak-anak kita atau generasi berikutnya, ya kan, kita tidak bisa memisahkan urusan tarbiyah mereka itu dengan urusan albiah. Ya, albiah itu artinya lingkungan pergaulan. Ya. Kita harus benar-benar yakin bahwa anak-anak kita itu berada dalam lingkungan pergaulan yang tepat, yang tidak keliru, yang tidak salah, gitu. Ya. Nah, jangan salah ya. Sekarang ini bisa seorang remaja, dia tidak kemana-mana, tapi kemudian punya salah pergaulan. Karena apa? Karena dia ketika browsing, ketika dia berinternet, dia bergaul dengan mereka-mereka yang salah. Gitu. Sampai tadi pagi saya dengar kabar ada seorang remaja, ya kan, yang dia tuh ya seolah-olah tuh banyak di rumah saja, tapi kemudian dia memang kesana kemari berinteraksi dan diam-diam dia ya istilah zaman sekarang punya pacar gitu kan. Nah, kemudian dia akhirnya oleh teman pacarnya, bukan pacarnya, teman pacarnya, dia didekati lewat ini juga internet juga. Sampai akhirnya diajak untuk ketemuan di darat, ya kan? Ketemuan terus akhirnya diculik. Gitu, ya kan? Nah, jadi ini semua menunjukkan betapa sesungguhnya rentannya, ya rentannya ancaman-ancaman di luar sana kepada anak-anak kita, kepada generasi kita yang selanjutnya. Makanya kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu hal penting yang harus kita tegakkan di dalam rumah tangga kita masing-masing adalah hubungan baik antara orang tua dengan anak. Ya. Ya, dan jangan lupa, salah satu tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, adalah seorang anak lebih akrab dengan kawannya daripada dengan orang tuanya. Itu termasuk salah satu tanda akhir zaman. Ya, seorang anak lebih akrab, lebih percaya dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Gitu. Dan memang ini yang seringkali menimbulkan masalah di tengah masyarakat kita. Bahwa generasi muda itu justru tempat apa istilahnya konsultasinya itu bukan kepada pihak yang semestinya, itu orang tuanya. Gitu. Tetapi kepada sesama teman yang ya kasar katanya, kata orang Betawi itu sama begonya gitu. Kan sama-sama bego, tapi jadi tempat konsultasi satu sama lain. Untuk urusan-urusan yang dua-duanya nggak ngerti sebenarnya. Atau tiga-tiganya, atau berempat, atau satu kelompok nggak ngerti. Terus akhirnya apa? Rame-rame exploring saja. Gitu. Nah, ini yang mengerikan. Makanya poin pertama yang harus dijaga di dalam tarbiyatul aulad itu adalah ya memiliki sohbatus salihin. Memastikan bahwa anak-anak kita itu memiliki persahabatan dengan orang-orang soleh. Gitu. Persahabatan dengan orang soleh. Ya. Saya sewaktu mendengar bahwa sekolah-sekolah itu untuk digantikan dengan kan kalau dia di sekolah, kita nggak jelas nih dia dengan siapa. Sisi buruknya adalah mereka-mereka yang selama ini sudah dididik sama orang tuanya untuk tidak berurusan dengan internet, tidak berurusan dengan browsing, ya kan? Sekarang jadi berpeluang untuk browsing. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi seharusnya kita orang tua ini ya bisa melihat realitas-realitas ini, dan dalam ruang lingkup realitas itulah kita tetap menjaga anak-anak kita itu untuk mendapatkan pendidikan yang orientasinya imunitas, bukan sterilitas, ya. Imunitas, bukan sterilitas. Ya, karena kalau kita orientasi sterilitas, bisa jadi di depan kita dia kelihatannya kayak baik-baik saja. Tapi di belakang kita, dia ternyata tidak baik-baik saja. Tapi kalau imunitas yang kita tanamkan, maka mau di depan kita, di belakang kita, dia mudah-mudahan memiliki kekebalan tubuh sendiri, kekebalan jiwa sendiri, untuk bisa berinteraksi dengan mana yang baik, dia interaksi, dengan tidak baik, dia jauhi. Kan begitu. Gitu. Nah, jadi sohbatus solihin ini, persahabatan dengan orang-orang soleh ini sangat penting. Sangat amat penting. Ya. Dan nggak ada ceritanya kita termakan dengan ungkapan orang barat. Kalau sama anak tuh, jangan anak tuh dibatasi bergaulnya. Gitu. Jangan anak itu dibiarkan pilih-pilih nyari teman. Ya kan, siapa saja jadi teman silahkan. Oh, nggak bisa. Gitu. Itu arahan dari Nabi sangat jelas. Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhaliluhu. Ya. Seseorang itu akan mengikuti agama, keyakinan sahabat karibnya.
maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat karib, ya. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai, begitu, ya kan? Jangan sampai anak kita mengalami salah pergaulan, gitu. Karena salah pergaulan itu bisa jauh dampak sekali, gitu. Dan yang sangat penting fondasinya adalah memastikan semua anak-anak kita atau yang di bawah tanggung jawab kita itu akrab dengan kita sebagai orang tua, ya kan? Sehingga mereka tidak mencari tempat curhat, tempat konsultasi selain daripada orang tuanya sendiri. Atau katakanlah kalau kita punya beberapa anak yang usianya berbeda-beda, mungkin si adik itu konsultasinya ke kakaknya, gitu. Silahkan, gitu. Tetapi jangan sampai kita lepaskan anak kita itu berkonsultasi sama nggak ngertinya, gitu. Yang itu bisa berakibat dia malah mendapat arahan yang justru menjerumuskan yang lebih jauh lagi, menimbulkan permasalahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Semoga tadi penjelasannya cukup menjawab kekhawatirannya, karena ya betul, kalau bukan sama orang tuanya, terus sama siapa lagi dia bertanya. Benar, ya. Kadang-kadang memang betul banget Ustadz itu sama begonya kok saling bertanya. Ini ada yang sudah raise hand kepada Mbak Dian Amalia, mohon diaktifkan kameranya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan juga ilmu yang sudah dibagikan kepada kami hingga sampai dengan detik ini. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijaga sama Allah dari segala fitnah, musibah, bala, dan wabah. Afwan Ustadz, anak izin mohon dibagi nasihat dan ilmunya terkait kelompok-kelompok yang nanti ada 72 kelompok ya Ustadz, kalau ada satu kelompok yang nanti akan masuk surga. Di tanda-tanda akhir zaman ini kan banyak sekali kelompok-kelompok itu, dan sekarang digelar karpet merah oleh ya kepemimpinan yang sekarang lah ya buat mereka itu. Tapi kita tidak bicara yang itu, tapi kelompok-kelompok yang samar-samar Ustadz. Jadi di tempat Ana ini sekarang membaca takbir saja, misalnya Allahu Akbar, langsung pada kiai-kiai dan ulama itu pada ngelirik. Waduh, ini garis keras nih dan seterusnya. Akhirnya kami mencari jalan tengah, mereka mencari jangan sebut-sebut Allahu Akbar lah, sebut aja Shollu 'alan Nabi gitu. Karena kalau udah ada takbir di dalam masjid, Allahumma sholli ya, ya, jadi apa seperti tadi terakhir bertakbir terus para kiai nengok ke kita, para ulama-ulama itu langsung kaget dikarenakan itu bahasa ucapan takbir itu sekarang ini lagi disorot, bahwa apabila ada bunyi-bunyi takbir dalam sebuah halaqah, bunyi-bunyi takbir dalam sebuah masjid, itu dalam tanda petik quote on quote perang, jihad, dan seterusnya. Jadi ulama-ulama itu coba mengayomi, seperti kata Ustadz, hindari fitnah dengan beliau menyarankan pakai ya udahlah shollu ala nabi gitu, Allahumma sholli wa sallim barik. Nah, jadi itu seperti itu Ustadz. Nah, saya teringat kisah Ammar bin Yasir ya, Ammar bin Yasir yang waktu itu dipaksa murtad oleh tuannya, dan juga dulu Rasulullah juga pernah mengutus sahabatnya dalam perang Khandaq kalau nggak salah menyusup ke dalam barisan musuh. Lalu kami berdiskusi beberapa teman-teman yang aktif di masjid itu, kalau kita pakai strategi menyusup seperti apa, walaupun kondisinya tidak memaksa ya. Karena kalau kita pindah hijrah keluar dari tempat-tempat daerah-daerah seperti itu yang antipati terhadap penampakan kami seperti celana jingkrak, pakai peci, jidatnya hitam, kami ini selalu difitnah lah, macam-macam fitnah lah, Wahabi lah, dan seterusnya. Tapi kami mencoba untuk memberikan, mempertontonkan akhlak yang ya tidak terlalu mengambil pusing, tidak juga melawan fitnah itu gitu. Nah, cuman di satu titik kita juga pengen berkontribusi dalam penggelaran karpet bangkitnya Islam ini. Tapi di satu sisi pengen juga, saatnya hijrah deh kalau daerah-daerah sini sudah nggak memungkinkan gitu. Tapi beberapa teman, ya udah man, kita menyusup aja ke dalam. Karena toh mengikuti gaya mereka, tapi hati menolak itu kan dibenarkan dalam beberapa riwayat seperti Ammar bin Yasir, lalu sahabat Nabi yang diutus, lalu ada yang
diutus membunuh Yahudi nanti bilang saya nanti diizinkan ya Rasul menghina engkau gitu ketika ketemu pendeta-pendeta Yahudi dan seterusnya. Jadi kita di dalam beberapa riwayat itu menurut penafsiran teman-teman adalah kita boleh kayak bersembunyi atau memasuk ke dalam grupnya mereka dengan niatan untuk mencoba membawa mereka kembali ke jalan yang benar lah. Lalu saya bilang yang mau kita masukin itu adalah para guru-guru, para orang-orang yang ngerti bahasa Arab, yang hafal Quran juga. Sementara kita ini aja bahasa Arab aja baru domir huwa humahum gitu. Walaupun ada beberapa sahabat juga mengingatkan, kadang memang ulama beberapa orang-orang ahli ilmu itu kadang dibutakan dengan ilmunya sehingga hanya omongan dia lah yang paling benar dan seterusnya. Sementara mereka pun juga mengatakan hal yang sama bahwa surga itu ya milik kelompok-kelompok mereka karena mereka mengkafirkan kita lah, membid'ahkan kita dan seterusnya. Padahal itu fitnah itu tidak ada sama sekali. Entah itu dibuat-buat atau apa. Nah Ustadz, kembali ke ada 72 kelompok tadi itu, kami ingin sekali menjadi bagian dari kelompok itu. Cuman ini semakin banyaknya kelompok ini, ketika kita mencoba masuk dengan cara mendakwahi mereka, bukan mendakwahi ya, masuk ke mereka dengan berharap memberikan pencerahan, tapi jadi seolah-olah bagian dari kelompok kita, lalu kita mati dalam kelompok mereka walaupun hati menolak gitu. Nah, apakah kita pun jadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari kelompok itu? Walaupun niatnya itu tadi, kalau mau di frontal kan nggak mungkin tuh Ustaz, melawan fitnah itu kan nggak mungkin. Terus mau diam saja pun juga nggak mungkin. Menunggu, kan kata Allah kan apabila satu kaum tidak bergerak untuk merubah keadaan, maka dia akan diganti dengan kaum yang lebih baik. Dalam ganti itu saya menerjemahkan ijtihad saya sendiri, tiba-tiba dia kena tsunami, longsor dan seterusnya. Karena Allah udah murka. Karena kalau udah azab itu kan orang soleh dan tidak soleh pun merata itu. Kurang lebih Ustaz, mohon bisa di arahannya dan nasihatnya kira-kira dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kami perbuat? Apakah boleh kami menyamar masuk ke dalam kesana atau bagaimana Ustaz? Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Semua yang kita baca dalam sejarah Sirah Nabawiyah khususnya, itu kalau saya memandang sifatnya ad hoc. Ad hoc itu artinya sementara. Ya. Kayak contohnya yang ditugaskan oleh Nabi. Yang ditugaskan oleh Nabi untuk menyusup ke dalam barisan Ahzab, ya, barisan Ahzab. Itu hanya untuk satu momen itu saja, begitu. Atau yang kemudian menawarkan diri untuk melakukan assassination terhadap Ka'ab bin Ashraf, ya, tokoh bangsawan Yahudi yang telah mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, dan dia minta izin kepada Nabi untuk mengutarakan kalimat yang seolah-olah menghina Nabi, dan Nabi benarkan. Itu khusus untuk satu pekerjaan itu, kegiatan itu. Gitu. Atau kasus Ammar bin Yasir pun demikian. Ammar bin Yasir itu dipaksa mengucapkan kalimat kufur, kata-kata kekufuran, ya, dan kemudian ketika akhirnya dia terpaksa mengeluarkan itu sambil dia baru menyaksikan ayah ibunya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri, ya, maka sampai Allah melindungi dia, ya, bahwa ucapan kekufuran itu tidak ada maknanya karena hatinya tenang dalam keimanan, begitu. Nah, itu adalah satu snapshot, satu kejadian sesaat itu, gitu. Tapi saya tidak pernah mendengar di Sirah Nabawiyah ada penugasan yang sifatnya berlama-lama, begitu, menyusup ke dalam barisan yang lain, begitu. Nah, jadi dalam hal ini saya memandang bahwa pemikiran tadi menyusup quote unquote ke dalam kelompok lain itu, ya kan, itu sebagai satu perkara yang nggak ada contohnya, jujur. Kalau saya mengatakan nggak ada contohnya itu, gitu. Karena itu bisa berpotensi kita ketika bersama dengan mereka, ya, nggak bisa menjaga ketetapan hati kita untuk memiliki sikap barok, ya, berlepas diri dari nilai-nilai yang sesungguhnya tidak benar yang berlaku di dalam kelompok tersebut, gitu. Ya, karena itu sifatnya kan berkepanjangan, kan Anda kan tinggal di situ, ya, berada di situ di lingkungan itu. Ya, kalau menurut hemat saya nggak begitu solusinya. Ya, solusinya adalah kita harus mengupayakan merubah mindset mereka-mereka yang ada dalam kelompok itu, bukan dengan cara kita masuk ke dalam kelompok itu, tapi kita melakukan dakwah fardiyah, dakwah individual kepada orang-orang tertentu di kalangan mereka yang kita pandang memang sepertinya masih open-minded, masih bisa kalau saya begitu pandangan saya, ya. Dan itu nggak peduli kita
Mau itu kalangan yang biasa-biasanya saja kah, atau kalangan yang katakanlah menentukannya ajengannya gitu kah, ajengannya gitu ya. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi kan tadi Anda sendiri sudah mengakui mereka ngerti apa berbagai ilmu keislaman. Nah, kita bahasa Arab aja masih tadi domir huma dan seterusnya itu ya kan. Nah, jadi kita tahu diri lah gitu. Kita tahu diri ya kan. Kita ingin memang merubah orang untuk mendapatkan posisi dekat dengan hidayah, itu benar ya kan. Cuma kan seperti juga Nabi Muhammad SAW itu sampai ditegur sama Allah ya kan, apakah engkau akan membunuh dirimu dikarenakan manusia tidak mau mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukanlah kewajiban kita untuk memastikan hidayah itu sampai kepada orang lain, bukan kewajiban kita ya. Kewajiban kita untuk menyampaikan, iya. Kewajiban kita berdakwah, iya. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, iya. Tetapi bukan kewajiban kita memastikan orang dapat hidayah, tidak. Hidayah itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah beri petunjuk siapa yang dia kehendaki, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Gitu ya. Kita ini sekarang hidup di era di mana umat Islam ini lemah. Nah, ketika kita lemah, jangankan kita berinteraksi dengan orang yang sudah jelas-jelas ngawur gitu. Ya kan, kita berinteraksi dengan sesama kita saja itu berpotensi bisa timbul masalah. Ya, apalagi kita salah berinteraksi, salah bergaul. Jadi kembalinya lagi kepada sohbatus solihin tadi, persahabatan dengan orang-orang soleh gitu. Yang penting kita jaga supaya hubungan kita tetap terjalin dengan mereka. Karena kan secara status mereka masih muslim juga kan, masih saudara beriman juga dengan kita. Dan itu salah satu dari karakteristik tentara Allah. Jangan lupa itu. Silahkan Anda catat, ini penting nih. Surat Al-Ma'idah 54, 55, 56. 3 ayat tentang pergantian generasi. Jadi kalau satu kaum sudah banyak yang terkena penyakit kemurtadan, ya, maka Allah akan datangkan satu generasi baru yang punya ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri ini coba kita penuhi pada diri kita. Nah, salah satu karakter daripada tentara Allah itu azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama saudara mukmin. Begitu. Ya. Nah, jadi kita harus kedepankan sikap lemah lembut kita dengan siapapun saudara mukmin kita, sekalipun dia punya perbedaan-perbedaan dengan kita, gitu ya. Tapi kita tidak boleh istilahnya kemudian larut atau katakanlah dengan dalih nyusup gitu ya kepada mereka, tapi sesungguhnya itu mengancam diri kita sendiri. Gitu. Lebih baik kita menjaga hubungan baik dengan mereka orang per orang daripada kita berpikir merubah kelompok. Nggak bisa. Merubah kelompok itu bukan perkara sederhana. Gitu. Tapi kalau merubah manusia orang per orang, masih ada kemungkinan besar itu bisa terjadi, sekalipun pada akhirnya al-hidayatu min indillah. Hidayah itu datang dari Afwan Ustadz, Bunda Dini boleh ini sedikit. Kalau saya memutuskan hijrah Ustadz, keluar dari sana, cari tempat pemukiman yang berbeda gitu. Apa itu dibenarkan juga Ustadz? Karena beberapa sahabat di sana justru kita ada di sini sebagai ladang dakwah lah, perjuangan. Kalau Mas Firman pun juga harus keluar dari sini, maka sama aja kayak meninggalkan saudara kita dalam keadaan yang seperti itu. Tapi saya kadang juga capek juga dan khawatir tadi yang seperti Ustadz, bisa jadi sembari menahan sabar dan menjaga akhlak, khawatir kan terlepas juga tuh Ustadz, karena saya juga bukan hamba Allah yang sempurna. Jadi untuk menghindari yang lebih besar, keburukan lebih besar, saya lebih baik hijrah. Nah itu apakah salah Ustadz? Saya terpaksa meninggalkan sahabat-sahabat lagi berjuang di sana. Syukran Ustadz. Ya kan sedang hidup di zaman yang fine-fine saja. Ini bukan zaman yang fine, yang penuh fitnah. Yang jelas-jelas Nabi katakan kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Ya. Nah, di zaman yang seperti ini, ya, semakin kita bisa memastikan kita berada dalam situasi dan kondisi yang mengamankan iman kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita, itu semakin baik. Gitu. Dan ini nggak ada kaitannya dengan egois loh, mikirin diri sendiri. Oh memang iya, kita kalau sudah urusan akhirat harus egois. Kalau urusan dunia kita nggak boleh egois. Gitu. Tapi kalau urusan akhirat ya maaf, kita harus egois. Kenapa? Karena nggak ada pihak lain yang bisa membantu kita di hari berbangkit nanti menghadapi Allah Ta'ala
untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita, pilihan-pilihan hidup kita waktu di dunia, begitu ya. Dan lagi nggak ada kewajiban kita ya untuk berdakwah kepada kelompok tertentu saja, nggak mesti itu, nggak mesti ya. Kalau misalnya kita nggak ketemu dengan yang kayak gitu, nanti di tempat lain kita akan ketemu lagi yang lain gitu, yang di situ kita bisa berdakwah lagi, kita bisa berjuang lagi, nggak usah khawatir gitu. Di zaman yang seperti sekarang ini ya, orang yang perlu didakwah itu nggak sedikit gitu. Makanya tadi kan ketika ditanya tentang yang itu, yang saya nggak mau sebut namanya itu, ya kan, saya bilang emang apa salahnya kita nggak masuk mal, emang apa salahnya kita nggak naik pesawat, ya kan. Saya sekarang diundang ke sana kemari, ya kan, tapi saya bilang waduh sulit nih saya, sebab harus pakai itu, saya bilang gitu ya, mohon maaf gitu. Yang penting bagi saya dakwah jalan. Nah, memang dakwah jalan harus ke negeri tertentu, ke kota tertentu, ke provinsi tertentu kan, tidak mesti ke situ. Gitu. Yang penting dakwah itu jalan. Gitu. Jangan kita berpikir orang tertentu harus kita yang mendakwahi. Nggak begitu jalan ceritanya. Gitu. Kalau kita nggak ada di situ, mudah-mudahan Allah datangkan orang lain nanti yang mendakwahi orang tersebut, kan begitu. Tapi yang pasti diri kita dan keluarga kita itu tanggung jawab kita. Makanya tadi saya bacakan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi bicara soal fitnah, Nabi bilang kalau sudah banyak orang itu masyarakat sudah kusut begini, apa pesan Nabi? Ada 6. Dan yang paling pertama apa? Alzam baitak. Fokus pada rumahmu, pada keluargamu. Fokus kita. Itu di era yang seperti begini. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Bagaimana jalan tengah dengan semua kenyataan-kenyataan ini, bahwa kita di akhir zaman, kita harus waspada, tapi kita juga tidak stres menyikapinya. Ya benar Ustadz, ini banyak sekali yang merasa seperti ini, dalam arti ibaratnya kita sudahlah pusing dengan urusan syariat dunia kita gitu kan, tapi kita juga seperti dihimpit dengan berbagai macam fitnah. Nah, bagaimana jalan tengahnya Ustaz? Ya. Tengahnya Ustaz. Ya, sebenarnya bukan jalan tengah, jalan keluarnya. Jalan keluarnya, betul. Jalan keluarnya. Jalan keluar ya. Jadi kalau kita bicara jalan keluar, itu ayatnya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ya. Dalam surat firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka ya. Jadi kalau kita berbicara antara waspada dengan nervous, ya kan? Tadi apa istilahnya, stres ya. Itu orang beriman nggak boleh stres, orang beriman nggak boleh nervous. Justru ciri orang beriman itu seperti yang Allah gambarkan dalam surat Ali Imran 139. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, dan janganlah kamu merasa bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Ya. Pastikan, sekali lagi pastikan. Kuwatus sillah billah. Kekuatan koneksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan itu. Ya. Bagaimana caranya? Ya perkuat ibadah-ibadah kita. Perkuat zikrullah kita, perkuat berbagai amal-amal kita yang bisa mengokohkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya contohlah misalnya. Adakah kita sudah benar-benar memperhatikan hadis Nabi yang berbunyi afdhalus sholatin ba'dal maktubah sholatul lail. Sebaik-baiknya, seutama-utamanya setelah sholat 5 waktu yang wajib adalah sholat malam. Nah, sudahkah kita pastikan itu? Sudahkah kita memastikan bahwa kita tidak membiarkan malam bertanpa kita sholat malam? Gitu. Karena sholat malam ini sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu. Dan dia termasuk sholat yang menyebabkan hubungan kuat kita dengan Allah itu terbentuk. Ya. Sampai Allah menjanjikan, ya, asa ayakuna maqaman mahmuda. Mudah-mudahan
engkau mendapatkan kedudukan yang terpuji. Ya, dikarenakan orang bangun sholat malam. Aqimis sholata min duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhur wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka maqama mahmuda. Ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam sholat tahajudlah. Mudah-mudahan Allah berikan kamu kedudukan yang mulia, yang tinggi. Begitu. Jadi kita ini sekarang menghadapi apa yang kita alami sekarang ini, kita ini kayak dikasih lahan beramal ibadah sama Allah Ta'ala untuk menunjukkan siapa di antara kita yang tetap kuat, bersabar, istiqomah menghadapi keadaan ini. Gitu. Karena apa? Karena makin hari kita makin menyaksikan orang-orang sekitar kita tumbang kan, pada tumbang satu persatu tumbang gitu. Kayak akhirnya ngalah deh gitu kan. Nah, ini kan ujiannya buat kita apa? Kita mau ikut ngalah juga nggak gitu. Kalau kita mau ikut ngalah juga ya kita cuma memperpanjang daftar aja gitu. Tapi kalau kita mau bersabar, mau istiqomah, justru disitulah ya Allah akan mengangkat posisi kita gitu. Nah, tapi itu tidak bisa terjadi tanpa quwwatus sillah billah, hubungan koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, kalau kita bisa bertahan, ya mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur kita, syukur-syukur Allah akan pertemukan kita dengan the certified leader, sang pemimpin yang dijanjikan itu Al-Mahdi. Karena nanti ketika Al-Mahdi muncul, nggak semua orang yang mengaku Muslim akan dimudahkan Allah, diizinkan Allah bergabung dengan Al-Mahdi. Tapi mereka-mereka yang bisa bergabung adalah mereka-mereka yang memang terus-menerus sudah menunjukkan di hadapan Allah loyalitasnya yang tidak goyang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baroknya berlepas dirinya juga yang terhadap sistem dajjal ini, sistem kufur ini, begitu. Ya, karena sistem kufur ini tidak menawarkan apa-apa kecuali kekufuran, tidak menawarkan apa-apa kecuali ketaatan pada dajjal pada ujung akhirnya. Begitu. Sekarang dajjal-dajjal kecil nih baru kita udah masuk dalam perangkapnya, apalagi dajjal besar nanti. Gitu. Masa ngadepin dajjal kecil aja udah kalah, bagaimana lagi nanti ngadepin dajjal besar? Gitu. Nah, disitulah makanya mari kita saling menguatkan satu sama lain, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, ya kan, untuk benar-benar memiliki kekuatan yang datangnya dari Al-Qawi, yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jawaban saya tentang makhroja, jalan keluar tadi ya. Wallahu a'lam. Kepada para peserta, kita sudah di ujung waktu. Kita akan segera tutup karena supaya tenang nanti sholat zuhurnya, jadi kita tidak terburu-buru dalam mempersiapkan untuk sholat zuhur. Sebelum ditutup, Ustadz mohon kita baca doa bersama terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya sebelum saya bacakan doa, ya saya ingatkan diri saya dan kita bersama di sini, ya bahwasanya apa yang kami sampaikan ini, jika ada kebenaran di dalamnya, itu semata-mata dari Allah, hendaknya diikuti tanpa keraguan. Karena begitu arahan Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, maka janganlah termasuk orang yang ragu. Tapi jika ada kekeliruan, kebatilan, sengaja tidak sengaja terlontar di majelis ini, apalagi dari saya, hendaknya jangan diikuti. Karena kalau diikuti, dia akan jadi dosa jariah. Ya. Bahkan doakan agar Allah Ta'ala mensunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.